kaukabun durri wan nuru fiha, dan cahaya yang ada di dalam zujajah itu kaukabun durriyun, ya, atau kalau mu'alif membacanya kaukabun dirriun, ya, bintang yang bercahaya, mudhi'un kasri dali wa dhammiha min ad-dar'i bi mana ad-daf'i lidaf'ihi dhalam. Kita sudah jelaskan ini. Wa bi dhammiha wa tasydidil ya mansubun ila dzur al-lu'lu', ya. Tawaqqada atau tuqadu al-misbahu bil madhi, ya, bil madhi dengan fi'il madhi tawaqqada, kalau kita bacanya tuqadu. Wa fi qira'atin bi mudhari aw qada mabniyan bil maf'ul bil tahtaniyah yuqadu, atau wa fi ukhra bil fawqaniyah, ya. Az-zujajatu min zaitin, dinyalakan, ya, lampu itu, lampu tempel itu, bahan bakarnya apa? Min zaitin, ya, dari minyak, ya, yang terbuat dari syajaratin mubarakah, ya, pohon yang diberkahi, zaitun, yaitu pohon zaitun. Artinya minyak yang digunakan adalah minyak zaitun, ya, minyak zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah bal bainahuma. Minyak zaitun yang ditanam di tempat yang bukan di timur dan bukan di barat, ya. Ini di pertengahan. Jadi di tanah, pohon zaitunnya itu tumbuh di tempat, di tanah yang bukan bagian timur bumi dan juga bagian ujung barat bumi. Jadi di pertengahan. Gitu, ya. Ya, para ulama mengatakan ini adalah di tanah Syam. Ya. Syam itu adalah pertengahan. Ya, makanya para ulama mengatakan zaitun, kualitas zaitun terbaik itu yang ada di Syam, Palestina, Lebanon, ya, Syria, itu kualitas tanaman zaitun yang terbaik, ya. La syarqiyatin wala gharbiyah bal bainahuma, ya, di antara laut eh, laut tengah, laut Mediterania, ya. Nah, fala yatamakkan minan harrun wala bardun mudiraidi, yang cuacanya itu kalau panas tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, gitu, ya. Sehingga tanaman zaitunnya ini memiliki kualitas yang bagus, ya. Fala yatamakkanu min harun wala bardun mudiraini. Yakadu zaituha yudhi'u, yang hampir-hampir minyaknya saja, minyak zaitunnya saja itu, ya, bahan bakarnya itu yudhi'u, itu bercahaya. Walau lam tamsas hunar, meskipun dia tidak terkena api. Ya, ini saking jernihnya, ya, ya, minyaknya saja udah tadi miskat, misbah, zujajah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran tentang hati orang mukmin yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terang-terangnya itu luar biasa, gitu, ya. Nah, maka Allah katakan nurun ala nur. Nurun, cahaya di atas cahaya. Ya, cahaya api dari sumbu yang dinyalakan, ya, kemudian ada apa, pantulannya yang baik dari miskat, ya, kemudian di dalam zujajah, ya, yang zujajah itu berkilat, ya, juga minyak, ya, yang juga jernihnya dia berkilat, ya. Nurun ala nur, cahaya cahaya. Wa nurullah ay hudahu lil mu'min nurun ala nuril iman, cahaya iman di atas yang keimanan itu adalah cahaya, ya. Kemudian petunjuk-petunjuk Allah itu juga
cahaya juga, ya. Makanya kita selalu berharap cahaya Allah. Ya, eh, misalnya Allah katakan walladzina tadau zadahum huda, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, mengamalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, akan Allah tambahkan lagi kepadanya petunjuk itu, wa atahum taqwahum, ya. Nah, nurun ala nur yahdillahu linuri, Allah akan memberikan hidayah pada cahayanya aidinil Islam mayyasha, pada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yadribullahu al-amthala linnas, wa yadribu yubayyinullahu al-amthala linnas taqriban li afhamihim, ya. Nah, ini perumpamaan ini untuk mendekatkan pemahaman mereka, ya tabiru, mengambil ibrah fayu'minu, ya, karena mungkin seorang ketika membayangkan bagaimana cahaya Allah gitu ya, ketika dijelaskan seperti itu, suatu yang abstrak, tidak mudah menangkap, ya. Maka diberikan contoh dari hal-hal yang konkret, ya, keseharian yang eh, mereka dapatkan, gitu ya. Begitulah perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sebentar. Sampai ayat ini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Baik, kita lanjut. Fi buyutin. Nah, cahaya. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya Allah, ya, kalau ingin hati kita eh, ya maksimal, ya, dalam menerima cahaya Allah itu, di mana seharusnya kita mencari tempat-tempat, ya, yang di tempat itu berlimpah cahaya Allah, ya. Kita katakan fi buyutin, di rumah-rumah, ya. Fi buyutin muta'alliqun bi yusabbihu, ini di rumah-rumah. Di rumah, ngapain di rumah? Nah, nanti terkait dengan yusabihu, bertasbih. Al-ati yang nanti akan disebutkan. Adzinallahu an turfa'a tu'azzama wa yudhkara fi hasmuhu bitauhidihi yusabbihu bifathil muwahhadati wa kasriha, ya, yusabbahu, yudhkara fi hasmuhu, di adzinallahu an turfa, Allah mengizinkan an turfa'a, diangkat, diagungkan, eh, pihak, ya, kalau di rumahnya itu yudhkara, ya, disebut, ya, diingat nama Allah Subhanahu wa taala, bitauhidihi, dengan me, apa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu, ya, atau yusabbahu, ya, kalau beliau membacanya yusabbahu, ya, bi fathil muwahhadati, yang disebutkan adalah difathahkan al muwahhadah. Apa al muwahhadah? Al muwahhadah apa? Persatuan ya, Hmm? persatuan atau kesatuan. Apa? Yang satu, Ustaz. Hah? Yang satu. Yang satu apanya satu? Ininya Allahnya yang satu. Hah? Allahnya yang satu. Ya, ada lagi. Apa maksud al muwahhadah? Bi fathil muwahhadah. Oh, jadi bertasbih kepada Allah yang satu gitu sih. Hmm?
bertasbih kepada Allah yang satu. Bisa. Ya. Muhawalah royah, bagus ya usaha. Nah, ini teman-teman ya. Mbaknya ya, Ustaz. Ah, Mbaknya, Ustaz. iya betul. Santi barakallahu fiik. Al muwahadah. Bifathil muwahadah. Muwahadah itu yang satu. Apa yang satu titiknya? Berarti huruf ba, gitu ya. Ya, jadi ini teman-teman ya karena memang kita kan tahu perkembangan tulisan ya. Khat itu kan mengalami perkembangan gitu ya. Nah, para ulama memberikan penjagaan supaya ya, tentang titik dan lain sebagainya supaya seorang itu tidak salah baca gitu ya. Karena ya ya belum ada mesin tik, ya belum ada apa apalagi komputer dan segala macam gitu ya. Semua tulis tangan ya untuk menjaga agar orang itu tidak salah baca itu terkadang para ulama terutama huruf-huruf yang sin dan shin misalnya ba ta nun ya ro zai dal zal gitu ya yang secara rosemnya sama gitu ya cuma beda di titiknya di bawah titiknya di atas titiknya satu titiknya dua ya mereka memberikan apa pagar supaya agar orang tidak salah baca. Nah, makanya di sini bifathi al muwahhadati ya, dengan difathahkan al muwahhadah. Berarti muwahhadah yang titiknya satu gitu ya. Nah, ini sudah jelas berarti dia huruf ba gitu. Dengan difathahkan yusabbahu atau kasriha atau dikasrohkan gitu ya. Atau kalau misalnya titiknya dua apa? Dalam istilah para ulama Iya, Ustaz. iya, maksudnya istilahnya apa? Kalau titiknya satu kan al-muwahhadah. Oh. Kalau dua itu al-musannat. Al-musannat dengan taknya tak marbutah bil musanna dari tasniyah ya. Bil musannati gitu ya. Nah, kalau menunjukkan titiknya di atas atau titiknya di bawah ini teman-teman nih ya. Ini bitahtaniyah misalnya. Mabniyan lil maf'ul bitahtaniyah yang mana sudah kita baca bitahtaniyah artinya apa? Titiknya di bawah. Ya, titiknya di bawah jadi bacanya yuqadu ya. Wa fi ukhra ada bacaan yang lain bil fauqaniyah, titiknya di apa? Atas. Ya, titiknya di atas al fauqaniyah, titiknya di atas. Jadi tuqadu ya. Tuqadu. Nah, itu. Ya, ini ya istilahnya dhabt ya, baca itu dijelaskan terutama ya kalau teman-teman mungkin baca tentang nama-nama yang asing gitu ya, nama-nama alam, nama-nama orang, ya, nama-nama tempat. Nah, itu biasanya para ulama itu menjelaskan gitu ya, bagaimana cara membacanya ya, kata-kata ini ya. Nah, jadi yusabbu bi fathil muwahhadah ya, dengan difathahkan yang titiknya satu yaitu maksudnya ba yusabbahu wa kasriya atau dikasrohkan bacaannya yusabbihu ya jelas ya teman-teman ya ayu sholla ya di solati di tempat itu lahu untuk karena Allah fiha ini di dalam buyut itu di dalam rumah-rumah Allah bil ghuduwi masdarun bimakna al-ghudwati ay al-bukari al-ghudu ini masdar makna al-ghudwat al-ghudwat ghoda yaghdu apa al-bukari apa al-bukar itu jam'u bukrah bukrotan apa bukrotan waktu pagi Pagi. ya dari terbit fajar ya sampai waktu zuhur itu disebut al-ghadwah atau al-bukrah
ya. Wal asal, al asal mana al asyaya mim ba'di zawal, ya, setelah waktu zawal, ya. Rumah-rumah, ya, rumah-rumah yang Allah ridhoi, maksudnya adalah rumah-rumah Allah yang digunakan untuk bertasbih, sholat di dalamnya, ya, di setiap waktu, ya, bil ghudwi wal asal. Nah, siapa yang bertasbih di rumah Allah itu? Rijalun, rijalun, ay fa'ilu yusabbihu bikasril ba'i wa ala fathiha naibul fa'ili lahu, ya, rijal, ya, rijal itu fa'ilnya yusabbihu kalau tadi dibacanya dengan kasroh, ya, dia sebagai fa'il yang bertasbih. Kalau yang membacanya wala fathiha, kalau dibacanya yusabbahu, gitu ya, naibul fa'ili, itu dia kalau secara nahunya sebagai naibul fa'il, ya, lahu. Warijalun fa'ilun fi'lin muqaddarin jawabu su'alin muqaddarin ka'annahu qila man yusabbihuhu, ya. Nah, posisi rijal itu fa'il dari fi'il yang apa, yang di eh, muqaddar, ya, yang tidak disebutkan tapi diperkirakan, ya. Jawabul su'alin muqaddarin sebagai jawab atas pertanyaan, ya. Sekarang dikatakan man yusabbihu, siapa yang bertasbih kepada Allah, yaitu rijal. Nah, ini teman-teman perhatikan kata-kata rijal, ya. Kata-kata rijal di dalam Al-Qur'an itu, ya, ada makna apa? Eh, bukan sekedar laki-laki, ya. Teman-teman perhatikan, ya, dalam eh, penyebutan yang baik, ya, pujian ketika ada kata-kata rijal itu bukan sekedar orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki, ya, tetapi fihi mana arrujulah. Arrujulah itu apa? Lelaki sejati lah, mungkin kalau istilah kita, ya, lelaki sejati, gitu ya. Contoh ayat yang ada kata rijal apa? Atau rojul? الرجال قوامون على النساء. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, santunnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini apa maknanya? Laki-laki, ya, mereka qawwamuna 'alan nisa. Mereka pemimpin lagi perempuan. Nah, ini bukan sekedar laki-laki biasa gitu ya. Laki-laki yang bisa mengayomi, laki-laki yang bisa melindungi. Jadi bukan sekedar pemimpin yang memimpin saja dengan secara otoriter gitu ya. Semena-mena, zalim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang bisa memberikan pengayoman, bisa melindungi, bisa bertanggung jawab. Bukan hanya masalah nafkah saja gitu ya, segala hal. Qawwam itu adalah rijal, lelaki yang sejati gitu ya. Kita nanti teman-teman semua di pasangan-pasangan yang menjadi rijal, ya, di rumah tangganya masing-masing, ya, rijal qawwam, ya kan, yang berhak menjadi pemimpin itu yang tipe laki seperti itu gitu ya. Ya, mereka layak menjadi contoh, mereka layak ya, ya, dengan amanah kepemimpinan itu dalam rumah tangga. Nah, kalau laki-lakinya sudah benar, ya, kalau di ayat tadi apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, gitu kan ya ayatnya. Ya, kenapa Allah memilih rijal itu ya sebagai qawamun, ya, dengan kelebihan yang Allah berikan dan dengan nafkah yang diberikan. Fassolihatu. Nah,
Apa fasolihat dan perempuan-perempuan yang soleh. Ya. Kenapa ada fa di situ? Apa makna fa? Apa teman-teman? Makna fa apa? Fasolihatu qanitatun. Masa, Ustaz. Hah? Masa. Apa? Maka. Maka Maka ya. Kalau kita mengatakan maka, kalau dalam maka itu berarti dia sebagai apa? simpulan Ustaz. Apa, Ustaz? Bukan, maksudnya kalau kalau di dalam huruf dalam bahasa Arab makna fa dengan waw itu kan beda ya. Ya, kalau Segera misalnya ya, saya, Ustaz. saya bilang jaat siapa? Jaat Hilya wa 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 Fatimah misalnya. Si Hilya dan Fatimah datang. Itu yang datang duluan Hilya atau Fatimah? Ini ya. Hah? Jaat Hilya Tadi wa kan, Fatimah. yang datang duluan kali ya, Ustaz. Hah? Yang datang duluan Dua-duanya, kali ya. Ustaz. Hilya dan Barengan. Fatimah. Heeh. Nah, nah kalau jaat kalau dengan menggunakan wawu itu segala huruf ataf saja, dia tidak ada makna yang duluan siapa. Bisa jadi Hilya duluan baru Fatimah, atau Fatimah duluan baru Ilya, atau datang barengan. Ya, yang penting dua-duanya datang gitu ya. Tapi kalau saya bilang jaat Hilya fa Fatimah. Nah, yang datang duluan siapa? Iya. Hilya pasti gitu. Hilya duluan karena menggunakan apa? Fa. Jadi fa itu litartib, ada mana tartibnya gitu ya. Ya, urutan. Di ayat ini kita keluar dari pembahasan ayat ini ya. Ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya. Disebutkan setelah itu fasolihatu. Maka apa? Ya kalau kita mengartikannya maka fasolihatu, perempuan-perempuan yang soleh. Jadi perempuan-perempuan yang soleh itu ya di rumah tangganya dia menjadi ibu yang benar, dia menjadi istri yang benar. Itu kalau suaminya itu ya menjadi kawam yang benar, ya dia rijal yang sebenarnya, gitu ya. Kak, masalah rumah tangga itu ya kuncinya adalah di suami. Suaminya baik, bertanggung jawab, kemudian kawamnya benar, rujulahnya benar, ya hubungan rumah tangga pasti berjalan baik. Tapi sebaliknya, ya kalau dia tidak menegakkan qawamnya dengan benar, qawamahnya, ya dia tidak memenuhi syarat sebagai rijal yang diharapkan, ya maka fasolihat itu ya mungkin sulit untuk terwujud gitu ya. Nah itu satu ayat tentang rijal. Ada ayat lagi tentang rijal di dalam Al-Quran? Rijalul la tulhihim. Iya ini ayat ini ya. Nih ayat ini rijalun la tulihim tijarah ya. Jadi laki-laki sejati itu gitu ya, yang la tulhihim tijarah. Dia punya bisnis, dia punya urusan, tapi semua semua urusan keduniaan itu tidak membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertasbih, dia ingat masjid. Ya tadi kan berhubungan dengan fi buyutin. Nah, ini juga menjadi inspirasi. Ketika kita ingin cahaya di rumah kita, ya, maka tadi kita harus mengambil sebanyak mungkin cahaya, dan sumber Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cahaya yang terbanyak itu bagaimana di rumah Allah, ya di masjid-masjid. Maka seorang laki-laki itu ya terutama laki-laki ya kan Allah benar rijal, ya dia harus sering ke masjid, ya
agar rumah tangganya selalu bercahaya, agar kehidupannya selalu cahaya Allah itu dia dapatkan, limpahan-limpahan cahaya itu dia dapatkan di masjid, karena masjid itu tempat yang paling banyak Allah limpahkan cahayanya, gitu ya. Yang dengan berbagai apapun urusan, sibuk apapun itu dia tidak lupa kepada Allah. Dia tidak lupa dengan masjid, ya. La tulhihim ya, la tulhihim tijaratun, ya. La tulhihim, tidak melalaikan mereka. Apa yang tidak melalaikan? Tijaratun, ya, perdagangan, bisnis, syira'un, wala bai'un, dan juga jual beli. An dzikrillah, dari ingat pada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah. Hadfuha iqamah takhfifun. Ya, harusnya iqamati, tapi ya taknya dihilangkan. Jadi iqami takhfifun, untuk meringankan saja. Meringankan, lebih mudah untuk diucapkan, gitu ya. Wa ita zakat, dan berikan zakat. Ya. Jadi sibuk apapun orang itu, ya, untuk bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarganya, ya, dia mencari maisha, dia sibuk dalam ekonomi, sibuk ngurusin apa, politik, apapun, ya, urusan-urusan dunia. Tapi hal tersebut ketika sudah apa, saatnya berinteraksi dengan Allah, ya, waktu sholat, ya, dia sholat, tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah. Wa ita izakat ya khafuna yauman, ya, takut dia satu hari, tataqallabu, berguncang, fihil qulub wal absar, hati dan pandangan mata, minal khauf, karena takut. Al qulub bainan najati wal halak, ya, hari kiamat, selamat atau tidak selamat. Wal absar bainan nahiyatil yamini wasyimal, ya, dan pandangan antara melihat ke kanan dan ke kiri. Maksudnya adalah hari kiamat, ya. Menomorsatukan halal dan haram, ya, dalam urusannya, tidak lalai, ya. Nah, itu rijal, laki-laki yang sejati. Makanya Allah sebut rijal, ya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu ay thawabahu. Allah berikan pada mereka balasan ahsana ma amilu, yang terbaik, ya, dari apa yang mereka lakukan. Ay thawabahu. Wa ahsanu bimakna hasanun, ya. Allah membalas kebaikan, ya, perbuatan yang mereka lakukan. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, dan tentu balasan Allah itu Allah tambahkan, ya. Tidak hanya sesuai dengan amal yang kita lakukan, ya, tapi Allah tambahkan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya. Tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Yuqalu fulanun yunfiqu bighairi hisab ay yuwassi'u ka'annahu la yahsubu ma yunfiquhu. Ya, kalau dikatakan bighairi hisab itu tanpa perhitungan, ya, kalau fulanun yunfiqu bighairi hisab, si fulan itu kalau memberikan nafkah, memberikan infak itu enggak ada perhitungan. Ay wasi'u, sangat royal, ya. Ka'annahu la yahsubu ma yunfiquhu, seakan dia enggak ngitung-ngitung lagi, gitu ya. Begitulah kalau manusia yang dermawan, ya, manfaatnya luar biasa dirasakan banyak orang, gitu ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab.
Baik. Berikutnya walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin jam'u qa'in ay fi falatin wa huwa syu'aun yura fiha nisfan nahari fi syiddatil harri yushbihu al-ma'al jari yahsibuhu yadhunnuhu dham'anu al-atshanu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an mimma hasibahu kadzalikal kafiru yahsibu anna amalahu ya kasadaqatin yanfa'uhu hatta idza mata wa qadima ala rabbih lam yajid amalahu ay lam yanfa'hu wa wajadallaha indahu inda amalihi fawaffahu hisabahu ay jazahu alaihi fid dunya wallahu sari'ul hisab ay al mujazah. Nah, tadi setelah Allah menjelaskan orang-orang beriman yang beramal soleh itu bagaimana balasan yang Allah berikan, kaifa yajzihimullahu ala husni amalihi, ya, bayyanallahu al-kafirin wa jazaa'a a'malihim, ya, walladzina kafaru, kafir itu a'maluhum, perbuatan mereka sarobin, sarob, mana sarob di sini huwa syu'aun, ya, huwa ini kembali kepada apa? Sarob, ya, syu'aun yura fiha nisfan nahar. Syu'a itu apa? Cahaya, kilatan, ya, syu'a yura fiha, nah, qiyah itu biqi'ah, baknya ini harful jar, ya, kasarobin biqi'atin, seperti sarob yang ada di qiyah, ya. Qiyah itu jam'u qa'in, qiyah jamak dari qa'un, qa'ani qiyatun, ya, ay fi falatin, arti dari qa itu adalah falah, falatun, falatun itu artinya yang panas, ya, gurun, ya, di gurun itu mana falah, ya. Sarob itu syu'aun yura fiha nisfan nahar min syiddatil hari, bahasa kita adalah fata morgana, ya, fata morgana. Jadi sarob itu adalah apa? Fata morgana, ya. Ya, yura fiha nisfan nahar bi syiddatil harri yushbihul ma'al jari, ya. Di fata morgana yang kita lihat, ya, kalau siang, ya, tempat yang panas itu seakan-akan di permukaan tanah itu ada air yang mengalir gitu, ya. Kayak ada air. Nah, itu fata morgana. Yahsibuhu, ini bacaan beliau, ya. Kalau bacaan kita yahsabuhu, yadhunnuhu, yang disangka, dikira, al-dham'an al-atshan, ya, orang yang sangat haus, ma'an, ya, disangka itu air, ya, lihat itu di sana ada air, kemudian didekati ternyata tidak ada. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, ketika dia datangi tempat itu dari kejauhan kelihatannya ada air, didekati nggak ada apa-apa, lam yajidhu syai'a, ya, tidak menemukan apa-apa, mimma hasibahu, dari apa yang dia sangka, dia nyangkanya ada air. Nah, ini perumpamaan orang, kadzalikal kafir, orang kafir, yahsibu atau yahsabu anna amalahu, dia menyangka bahwa perbuatannya, amalnya, kebaikan yang dia lakukan, kasodaqotin, seperti sedekah, yanfa'uhu, itu memberikan bermanfaat untuknya, ya. Hatta idza mata wa qadima ala rabbi lam yajid amalahu, sampai ketika dia mati, wa qadima ala rabbih, dan dari datang menghadap Allah nanti, lam yajid amalahu,
tidak menemukan amalnya, ya balasan nggak ada. Ya, ini penegasan teman-teman ya, bahwa orang kafir sebesar apapun kebaikan-kebaikannya di dunia, ya, dia tidak akan dapat apa-apa. Tetap dia akan masuk neraka. Ya, lam yanfa'hu, tidak bermanfaat. Ya. Lalu kalau ada pertanyaan, di mana keadilan Allah kalau seperti itu? Ya, keadilan Allah ya dia sudah dapatkan. Dia orang, kalau dia baik, ya dikenal kebaikannya, gitu ya, dikenal dengan kebaikannya, ya, orang yang dikenal dengan kebaikannya, ya, itu balasannya. Tapi di akhirat ya tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena ketika dia melakukan kebaikan itu, ya karena dia tidak beriman, dia tidak mengharap dari Allah, ya. Orang mukmin saja, ya, orang yang beriman kepada Allah, ketika dia melakukan kebaikan, beramal, katakanlah beramal, ya, beramal soleh, niat beramalnya bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah, ria, apakah dia akan mendapatkan ganjaran atas kebaikan itu? Ya, itu tidak. Apalagi, ya, ini orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Dia melakukan kebaikan. Apa motivasinya dia melakukan kebaikan? Apa niatnya melakukan kebaikan itu? Ya, kalau dia karena kemanusiaan, ya dia sudah dapatkan itu. Ya, kemanusiaan dia dikenal sebagai aktivis sosial yang baik misalnya, kebaikannya dirasakan. Ya, eh, lam yanfa'hu wa wajadallaha indahu. Dia mendapatkan Allah di sisinya, inda amalihi. Waffahu hisabahu, ay jazahu alaihi di dunia. Balasannya di dunia itu sudah didapatkan. Ya, dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai orang dermawan, dikenal sebagai pembela HAM misalnya, ya, dan lain-lain. Sebutan kebaikan disebut dengan pahlawan, gitu ya. Orang-orang yang misalnya gugur membela tanah air, gitu ya, dari membela tanah air kan bagian dari jihad. Tapi ketika dia bukan karena motivasi iman, ya, dia bukan orang beriman, ya dikenal sebagai pahlawan dan lain sebagainya. Itu sudah dia dapatkan. Wallahu sari'ul hisab al mujaza, cepat memberikan balasan. Au alladzina kafaru a'maluhum as-sayyi'ah. Nah, kalau tadi orang-orang kafir yang melakukan amal baik, ya, sekarang au kadzulumatin. Nah, ini orang kafir yang melakukan keburukan, gitu ya. Au alladzina kafaru a'maluhum sayyi'ah, perbuatan buruk mereka kadzulumatin, seperti kegelapan yang berlapis-lapis. Ya, zulumat. Zulmun jamu zulmun, ya, kezaliman atau zulm itu dia gelap, ya. Fi bahrin lujjiyin, di bahrin lujji, di laut yang dalam, ya, laut yang dalam, bukan laut yang dekat pantai, ya, yang kalau kita apa nyelam gitu ya masih terlihat, apalagi kalau airnya jernih gitu ya, pantainya indah, itu kan masih kelihatan, kita masih bisa melihat eh, apa ikan-ikan, ya, terumbu karang dan lain sebagainya. Itu karena masih di eh, lautan yang dangkal, yang masih cahaya matahari itu masih masih tembus. Tapi ini fi bahrin lujiyin, ya, lautan yang dalam, ya, eh, mungkin di bawah 100 meter, 200 meter, 1000 meter, ya, ya, semakin dalam semakin semakin gelap, semakin dingin, ya. Di bahrin lujiyin yagshahu maujun min fauqi, yagshahu maujun,
yang di, ditutupi oleh al-mauj. Al-mauj itu ombak. Min fauqihi, di atas ombak itu ada ombak lagi. Ya. Min fauqihi yaghshahu maujun min fauqihi maujun. Di atas ombak itu sahab. Ya, awan-awan yang gelap, ghaib. Ya, awan yang gelap. Hadhihi dhulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan yang saling uh, menutupi, gitu ya. Sebagian di atas yang lain. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din. Yaitu dhulmatul bahri, ya, kegelapan laut, laut yang dalam, kegelapan ombak yang pertama, ya. Kemudian dhulmatul tsani, ombak yang kedua. Wa dhulmatus sahab, dan gelapnya mendung yang sangat gelap. Idza akhraja an-nadhiru yadahu fi hadhihi dhulumat lam yakad yaraha. Saking gelapnya itu, ya, kalau orang itu mengeluarkan tangannya, dia melihat tangannya, lam yakad yaraha, tidak bisa melihatnya. Lam yaqrub min ru'yatiha, tidak bisa melihat. Ya, kalau gelap nih, mati lampu gitu ya. Awal-awal memang gelap, tapi lama-kelamaan ya kita bisa melihat, ya, menyesuaikan. Ya Allah berikan anugerah pada kita mata gitu ya, menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk, ya, sehingga pantulan cahaya itu bisa kita gunakan untuk melihat. Ya, bahkan kalau ketika gelap, dari terang tiba-tiba berubah menjadi gelap, ya, itu bagaimana efeknya gitu kan. Tapi lama-lama kemudian ada penyesuaian, ya. Begitu juga misalnya ketika hadiran siang dan malam, ya, Allah membahasakan yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail, ya. Allah, proses terjadinya siang dan malam Allah hadirkan pada kita dengan lembut, sehingga mata kita itu bisa menyesuaikan diri. Kalau antum bayangkan misalnya, antum bayangkan malam tiba-tiba dari ejaan matahari tiba langsung gelap, ya. Kemudian ketika hadirnya siang tiba-tiba terang, ya, itu bisa merusak mata kita. Ya, coba misalnya bukan seorang di ruangan gitu ya yang gelap, lalu tidur nyalain lampu yang terang sekali, kemudian digelapin lagi, ya, diterangin lagi, itu akan merusak, ya, cepat merusak saraf mata. Tidak bisa seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemaharahmanannya, rahimnya dengan makhluknya, ya, proses terjadinya siang dan malam itu Allah buat demikian halus, lembut gitu ya. Nah, Allah katakan ini, ya, dzulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Orang yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, maka dari mana dia mendapatkan cahaya? Ya, cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kemudian ya, bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan, ya, cahaya iman yang Allah berikan kepada kita, cahaya ilmu yang Allah berikan, cahaya hidayah yang Allah berikan. Nah, kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya, ya, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan kenikmatan ini, dan kita salah satu dari hamba Allah, ya, yang diberikan anugerah ini. Kemudian alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa minat tasbihi salatun wa tayru jam'u ta'irin bainas sama'i wal ardi sofatin halun
basitatin ajnihatahunna kullun qad alimallahu salatahu wasbih Allahu bima yaf'alun fihi taghlibul aqil walillahi mulku samawati wal ard khazainul matar war rizqi wan nabat wa ilallahil masir al marji' alam tara anna Allah yuzji sahaban yasuquhu birifqin thumma yu'allifu bainahu yadummu ba'dahu ila ba'din fayaj'alul qita'al mutafarriqata qit'atan wahidah thumma yaj'aluhu rukaman ba'dahu fawqa ba'din fataral wadqa al-matara yakhruju min khilalihi makharijihi wa yunzilu minas sama'i min zaidatun jibalin fiha fis sama'i badalun bi'adatil jari min baradin ay ba'dahu fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu yaqrubu sana barqihi lama'anuhu yadhhabu bil absari an-nadhir lahu ay yakhtafuha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir tentang keagungan besaran ciptaannya yang menunjukkan keagungan pencipta, ya. Alam tara anna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Allah itu bertasbih apa-apa yang di langit dan di bumi. Ya. Ketika Allah menyebutkan tadi yusabbihu, ya, kalau manusia itu ada yang mau bertasbih, ada yang mau beriman, ada yang tidak mau bertasbih. Ya. Yang tidak mau bertasbih ini, yang tidak mau tunduk kepada Allah ini, ya, kalau di antara makhluk Allah ini yang nyeleneh, gitu ya. Allah jelaskan kenapa, kata semuanya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, berarti kalau ada makhluk yang melenceng dari itu, keluar dari SOP itu, ya dia adalah makhluk yang aneh, ya, manusia yang aneh, ya. Wa minat tasbihi sholat, dan termasuk tasbih adalah sholat, ya, sholat adalah bagian dari tasbih. Wa tayru, ya, secara spesifik Allah sebut wa tayr, ya, burung. Ya, burung-burung yang terbang itu yang kalian lihat berkicau, ya, ya, itu bertasbih. Wa tayru jam'u ta'irin, ya, tayr itu jamak dari ta'ir, bainas sama wal ard, dia terbang di antara di atas, ya. Sofatin, sofatin gimana, basitatin ajnihatahunna, ya, mengepakkan, ya, mengepakkan sayapnya, ya. Thayru sofatin, kalau menarik sayapnya itu apa? Kalau sofat itu mengepakkan, kalau wayakbidna itu, ya, di sayapnya di apa? Apa bahasa Indonesianya? Di lawan mengepakkan apa? Mengepakkan sayap. Ya, itu maknanya wayakbidna, gitu ya. Basitatin ajnihatahunna, membentangkan sayapnya. Kullun, ya, segala sesuatu dari makhluk-makhluk Allah itu masing-masing qad alimallahu salatahu wa tasbihah. Allah tahu, ya, tasbihnya seperti apa, ya. Dan tasbihnya bukan dengan lisan seperti kita yang subhanallah, ya, tapi dengan bahasanya masing-masing, ya. Hewan dengan bahasanya masing-masing, benda-benda, ya, itu juga bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbih, kalianlah tidak paham, ya, tasbihnya makhluk-makhluk ini, tapi Allah paham, Allah tahu,
Ya, wallahu alimun ma yaf'alun. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Taghlibul aqil. Apa maksud taghlibul aqil? Fihi taghlibul aqil. Apa? Di penutup ini ya Allah dominasikan itu menggunakan kata ganti untuk orang yang berakal. Ya, maksudnya wallahu alimun bima yaf'alun. Ya, kata yaf'alun itu kan ya itu ya kalau itu domir untuk orang yang berakal, gitu ya. Kalau benda-benda kan tidak berakal, hewan tidak berakal, ya. Nah, kita tidak misalnya tidak mengatakan eh, at-tuyuru misalnya yakuluna, enggak, ya. Tapi at-tuyuru apa? Takulu, gitu ya. Apalagi misalnya an-namlu eh, tak yakhrujuna, tidak, tapi an-namlu takhruju, nah, gitu ya. Itu binatang apalagi benda-benda. Tapi kemudian di sini Allahu alimum bima yaf'alun, ya. Kalau yaf'alun ini bias untuk manusia, gitu ya. Nah, maka kan taglibul aqil ya digunakan domirnya yaf'alun karena ya di apa domi, karena yang digunakan untuk itu adalah untuk manusia, maksudnya domirnya. Padahal yaf'alun ini kembalinya bukan hanya manusia tapi semua makhluk-makhluk Allah dari binatang-binatang dan benda-benda yang mereka bukan orang berakal, gitu ya. Ini maksud fihi taghlibul aqil, ya penggunaan yaf'alun ya itu untuk ya yang digunakan al akil didahulukan, ya. Walillahi mulku samawati wal ard, dan milik Allah kekuasaan di langit dan di bumi, khazainul matar, pemeliharaan hujan, wa rizki wa nabat, ya, wa ilallahil masir, kepada Allah lah tempat kembali. Alam taro, tidak engkau melihat, memperhatikan, annallaha yuzji, Allah itu yuzji itu yasuquhu birifqin, yasuquhu menggiring, ya. Allah itu menggiring sahaban, awan, ya, dengan lembut. Tsumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah yu'allifu yadhummu ba'dahu ila ba'din, Allah kumpulkan, ya, awan itu ya dikumpulkan satu dengan yang lain, ya, yadhummuhu, ya, fayaj'alul qita'al mutafarriq qit'atan wahidatan. Tadinya potongan-potongan awan yang kecil-kecil, gitu ya. Dengan perantara angin Allah buat dia jadi berkumpul menjadi awan yang besar, ya, qit'atan wahidah. Ya, kita bisa perhatikan ya bagaimana kadang ya awan-awan kecil itu kemudian berkumpul menjadi awan yang besar, ya. Tsumma yaj'alahu rukaman, kemudian Allah jadikan awan itu rukaman. Rukaman itu tumpukan, rukam, ya. Rukaman itu tumpukan-tumpukan. Ba'dahu fawqa ba'din, ya, saling menumpuk, ya, awan-awan itu. Fatarul wadqa, kemudian engkau melihat al-wadqa al-matar yakhruju min khilalihi. Ya, ini didalami bagaimana ya Allah menciptakan awan, bagaimana proses terjadinya hujan, ya. Kenapa awan itu tidak jatuh, ya, padahal dia ada sesuatu yang berat di dalamnya, gitu ya. Artinya kalau kita naik pesawat, gitu ya, melewati turbulensi atau awan itu kan ada ya seperti apa kayak polisi tidur gitu, ya. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi, keluar, ya, air hujan dari sela-selanya, makhari tempat keluarnya. Wayunzilu, ya, kalau bacaan kita wayunazzilu bacaan kita. Tapi wayunzil minas sama, kalau mengeluarkan dari langit itu, min jibalin fiha, dari gunung-gunung yang ada di langit.
Ya, apakah ada gunung di langit? Ya, apa maksud jibal? Ini tumpukan-tumpukan awan yang sangat besar sehingga dia seperti apa? Besarnya seperti gunung. Ya, kita lihat bagaimana awan itu ya ketika besar ya seperti apa ya kalau teman-teman yang mungkin pernah naik pesawat gitu ya melihat bagaimana awan itu biasa yang beberapa tahun yang lalu sempat ada kecelakaan pesawat itu ya karena penyebabnya apa istilahnya apa waktu itu Columbus apa ya ada busnya saya lupa ya mungkin kalau teman-teman tahu itu tumpukan tumpukan awan yang besar ya yang menyatu Allah satukan ya sehingga besar gitu ya seperti gunung wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha ya min barodin dari barod barod itu es ya teman-teman jadi pernah lihat hujan es batu hujan es batu ya itu barod ya, bukan salju itu kan lembut ya ini barod ya hujan batu-batu seperti kelereng atau ada yang lebih besar lagi gitu ya terkadang itu eh, ya ada seperti itu ya hujan yang bentuknya barod itu makna barod ya wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barodin ya fayusibu biha mayyasha Allah kenakan barod itu siapa saja ya Allah turunkan eh, pada siapa yang Allah kehendaki wa yasrifu amma yasha Allah palingkan itu sarafa yasrifu Allah palingkan dari siapa saja yang Allah kehendaki ya bagaimana Allah di antara Allah turun ada yang berupa air ya ada yang berupa ada yang berupa salj itu ya salju ya ayusi biha semuanya Allah yang gerakkan ya kadu ya kadu mendekat hampir ya sana barqihi sana itu lama'anuhu sana artinya lama'anuhu kilauannya kilatannya lama'anuhu yadhabu bil absar yadhabu bil absar menghilangkan pandangan mengambil pan maksudnya ya itu kalau lihat kilatan cahaya kilat gitu ya cahaya apa namanya ya kilat ketika ada kilat itu kan cahayanya terang ya terang sekali ya itu ya seperti tadi terkadang yang saya sampaikan ya ketika gelap kemudian tiba-tiba terang itu membuat pandangan itu tertutup beberapa saat gitu ya eh, perlu penyesuaian gitu ya kadusana barki yadhabu bil absar ya yadhabu bil absar an-nadhir bil absar an-nadhirah lahu pandangan-pandangan ayakhtafuha ya yuqallibullahu al-laila wan nahar ay ya'ti bikullin minhuma badal akhar ya Allah bolak-balikan malam dan siang ya'ti bikullin minhuma badal akhar ya mendatangkan dengan masih siang atau malam sebagai pengganti dari yang lain inna fi dzalika taqlib ya dari perubahan-perubahan itu silih bergantinya siang dan malam la ibratan ada pelajaran dalalatan li ulil absar bagi orang yang mau yang mau berpikir yang menggunakan hatinya untuk berpikir aili ashabil basairi pemilik hati yang hidup ya ala qudratillahi ta'ala
menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah juga sebutkan tentang nikmatnya, ya, kekuasaannya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin ay hayawanin mimma'in ay nutfah. Allah menciptakan setiap binatang itu, ya, yang melata, maksudnya masuk makhluk hidup, mimma'in dari air. Air itu min nutfah, dari air mani, ya. Jadi pasangan kawin dan lain sebagainya. Faminhum man yamshi ala batnihi. Di antara binatang-binatang itu, makhluk-makhluk Allah yang hidup itu, Allah yang berjalan di atas menggunakan perutnya. Kal hayyati wal hawami, seperti apa? Al hayyat itu tu'ban, ya. Seperti ular, ya, wal hawami, dan juga sebagian binatang-binatang, cacing, ya, dan lain sebagainya. Wa minhum may yamshi ala rijlaini, dan di antara binatang-binatang itu ada yang berjalan di atas dua kaki. Kal insan, seperti manusia, wa thair, dan juga unggas, ya, burung-burung, bebek dan lain sebagainya. Wa minhum may yamshi ala arba, ada yang berjalan di atas empat kaki. Kal bahaimi wal an'am, ya, seperti binatang-binatang ternak, ya. Yakhluqullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin, ay bayyinatin, ayat-ayat yang menjelaskan, atau ayat bermakna mubayyinat, bayyinat yang jelas, yaitu Al-Qur'an. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin ay tariqin mustaqim ay dinil Islam. Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Al-murad bisirati mustaqim adalah dinul Islam, ya, agama Islam. Baik, sampai sini kemudian Allah, ya, nanti di ayat berikutnya Allah berbicara tentang orang-orang munafikun, ya, orang-orang munafikun yang mereka lah musuh, ya, yang sungguhnya, ya, yang Allah katakan di surah Al-Munafiqun, humul aduwu, mereka itulah benar-benar musuh. Fahdharhum, maka berhati-hatilah. Ya, maka untuk hari ini insya Allah kita cukupkan sampai ayat 46, dan insya Allah ayat berikutnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Baik, ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Tidak ada? Jelas semua? Baik, ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keberkahan ilmu, dan juga bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dari ilmu yang saya sampaikan atau cara saya menyampaikan ilmu ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.